Ya, kalau kita tambah tua, ini kebanyakan manusia ini, ya Allah panjang umur saya, tapi tidak mau berubah. Itu yang betul aja, tidak bisa itu. Nah, jadi begitulah tentang perkara mencabut uban kepala itu, ya tidak apa, tapi fikirkanlah apa yang kita akibat dari perbuatan kita itu. Orang Islam berfikir yang benar, kan? Nah, itu sudah ya. Masih ada waktu nggak, Bu ya? Boleh. Masih ada surat dari saudara Ali Umar Siddiq iya, di Jalan Tambak 6A Jakarta. boleh. Buya, Iya. kami mohon bertanya tentang masalah soal munkar dan nakir dalam kubur. Teruskan saja. Semua orang yang meninggal di kubur pasti ditanya malaikat munkar nakir. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa imanmu? Siapa saudaramu? Dan mana kiblatmu serta yang lain-lain. Pertanyaannya begini, jikalau para nabi, apa juga ditanya siapa nabimu? Mohon penjelasan, Buya. Iya. Itu namanya sam'iyat. Artinya yang kita dengar keterangannya dari Nabi kita sendiri. Bahwa seorang apabila dia telah mati, ketika orang akan mulai melangkah pulang, itu dia mau ditanya oleh malaikat. Benar apa yang ditanya, tentu hadis yang sahih. Memang nama malaikat itu Munkar dan Nakir. Ditanyai, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Apa agamamu, bagaimana akidahmu, sebagaimana yang ditanyakan itu. Itu insya Allah akan tetap terjawab semua pertanyaan itu apabila kita telah melatih diri kita di dunia ini. Bisabbitallahu mu'minina bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman itu akan teguh pendiriannya di dunia dan di akhirat. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalau dia telah ikuti perkataannya dengan perbuatannya ketika hidupnya, lancar dia punya penjawaban nanti sampai di alam kubur. Tetapi orang yang hidupnya tidak beribadat kepada Tuhan, tidak berketentuan, walaupun dia ajar dari luar, apabila datang dua orang malaikat bertanya kepada engkau, idza ja'akal malakani, maka ditanyai siapa Tuhan engkau, qul rabbi Allah, katakan olehmu Tuhanku Allah. Walaupun sudah diajar begitu, sedangkan di dunia diajar saban hari, tidak peduli, lantas hari itu diajar aja, kan yang betul ya. Jadi itu pertanyaan Munkar dan Nakir benar, tetapi sampai kita di dalam alam kubur, tak usah diajar dari luar, kita akan dapat menjawabnya apabila kita telah melatih diri kita waktu hidup ini. Jangan dibikin main-main agama. Ada orang tidak pernah mengerjakan agama, memandang sinis kepada agama, lantas mati. Sebaru mati baca surat Yasin sama-sama di rumahnya. Katanya bisa masuk surga karena orang lain baca surat Yasin. Nanti saya sudah mati, nanti jawab lagi pertanyaan mereka, diajar lagi dari luar. Agama tidak mudah begitu. Ya. Itulah jawaban untuk Haji Ali Umar Siddiq di Jalan Tambak 6A Jakarta. Sekarang masih ada sebuah surat dari saudara Sunodo WS di Jakarta. Iya. Ini yang terakhirnya. Iya. Suratnya ini berisi dua pertanyaan. Hal melafazkan usolli atau niat dalam melaksanakan sholat. Apakah mengucapkan usolli itu adalah sebagai melakukan bid'ah? Sebab ada sabda Nabi yang artinya tiap-tiap bid'ah itu sesat dan kesesatan itu di neraka. Kemudian atas keterangan sabda Nabi Muhammad SAW ini, maka kami ingin mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya, karena ini sangat penting bagi kami dan masyarakat Islam seluruhnya. Juga menurut sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila engkau hendak berdiri sembahyang, hendaklah engkau berwudu, kemudian menghadap kiblat, lalu engkau takbir. Itu, Buya.
pertanyaan ini tentang usali ini, pelajaran ini, pertengkaran ulama tentang ini sudah 80 tahun. Lebih tua dari saya. Di negeri saya juga pertengkaran itu, perkara itu, usali atau tidak itu. Ada yang bilang itu bid'ah, tidak ada asal dari Nabi. Karena imamnya 4, tidak ada yang berusali. Kemudian baru diatur, ada pakai usali dan lain-lain. Tapi yang lain mengatakan, itu menolong namanya mulut kepada hati. Jadi kalau dia mau berjalan, misalnya berniat mau ke pasar, dibacakan di rumah. Saya sekarang mau ke pasar. Nah, itu misalnya. Jadi saya sembahyang, sekarang mau sembahyang. Nah, jadi begini saja. Karena sudah 80 tahun pengajian ini, bagi saudara yang bertanya, barangkali baru. Nah, jadi saya tidak akan menjawabkan ini bid'ah. Cuma ajar sajalah bagaimana berniat itu yang betul. Tidak membaca juga sah sembahyangnya. Begitu saja. Bagaimana melatih diri. Kalau mau sembahyang, Allahu Akbar. Nah, dalam hati kita sudah ingat kita mau sembahyang. Itu dari mulai orang azan kita sudah mulai mendengar orang sembahyang. Tapi orang yang berusali itu juga sembahyangnya sah juga. Cuma ajarlah. Saya sendiri tidak pakai usali. Sudah lama dari kecil. Saya mulai sembahyang, saya tidak pakai usali. Jadi kesimpulannya usali itu bukan wajib ya, Bu ya? Ya, bukan wajib. Ya. Yang kedua, membaca doa kunut pada waktu sembahyang subuh itu wajib atau sunnah? Ya. Dan apakah hanya dalam sembahyang subuh saja membaca doa kunut tersebut? Nah, ini juga masalah khilafiyah yang sudah lama menjadi pertengkaran ulama-ulama. Nabi Muhammad yaqunutu taratan wa yatruku taratan. Kadang-kadang Nabi Muhammad berkunut, kadang-kadang Nabi Muhammad tidak berkunut. Ditinggalkannya, kadang-kadang dipakainya, kadang-kadang. Tetapi ulama-ulama memandang, sebab bagaimanapun mengaji itu ya pakai ulama juga, langsung juga tak bisa ya. Apabila di saat-saat yang penting, kunut itu bagus dipakai tiap-tiap waktu. Jadi anak-anda bisa pilih sendiri, pikir sendiri sekarang ini apakah penting pakai kunut itu. Keadaan situasi negara kita segalanya. Bagi setengah ulama dia bilang ada yang sampai tiap waktu dia kunut, ada juga yang tidak. Jadi ini jangan menghalangi bagi kemajuan persatuan kita karena pertengkaran-pertengkaran yang seperti ini. Saya sendiri kalau saya sembahyang tahajud itu banyak saya pakai kunut. Dan kalau datang saya ke satu negeri, sana orang masih banyak kunut, saya dijadikan jadi imam, saya tanya lebih dulu, tuan-tuan di sini umumnya pakai apa? Kami sini berkunut semua. Maka saya kurang sopan kalau saya ubah. Tidak boleh kunut. Ya, lantas saya tidak mau, saya berdiri saja. Nanti saya pergi di situ orang berkelahi. Jadi saya karena pengajian yang kecil membuat orang rusak, saya tidak mau yang begitu. Itulah cara saya. Yang umumnya saya banyaknya tidak berkunut. Begitu. Ya, tambahan tentang kunut ini Bu ya, saya juga ingin menanyakan apakah kunut itu harus tangannya dihadapkan, ada yang tangannya dihadapkan ke depan, begitu loh Bu ya? Seperti menolak. Iya, itu menolak balak gitu. Indah. Diangkat saja berdoa. Ada juga yang turun saja tangannya ke bawah. Gitu Bu ya. Iya. Ya, saya rasa cukup Bu ya. Terima kasih atas kembali. kesudian anak-anda dan lidahnya fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.